Gimana tanggapan Sarbu Musi terkait dengan penolakan dari masyarakat terkait dengan program Tapera yang juga ramai diperbincangkan? Yang pertama, partisipasi dari pemerintah sendiri apa? Karena di permen ini tidak disebutkan apakah pemerintah akan ikut ambil porsi, akan menambah percentage dari yang sudah ditentukan 3% itu atau enggak. Bisa nggak sih sebenarnya pemerintah memberikan jawaban terhadap kebutuhan rumah yang sudah sedemikian peliknya bagi buruh itu, dan itu bisa dinikmati dalam waktu dekat. Jangan-jangan nilai dana yang terkumpul kemudian tidak bisa ngejar angka investasi inflasinya gitu. Belum lagi apa yang menjadi jaminan bahwa situasi global kita 20-30 tahun yang akan datang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori. Sesi kali ini kita akan membincang soal Tapera, tabungan perumahan rakyat yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Kita tahu 3 pekan terakhir Tapera diperbincangkan mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dianggap akan mencekik para pekerja terutama buruh. Nah, untuk mengupas ngobrolin soal Tapera ini sudah hadir bersama kami Presiden Konfederasi Sarbu Musi NU, Mas Irham Ali Saifuddin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Rahman? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih loh sebelumnya udah diundang di sini. Waduh, ini sebuah kehormatan banget bagi Sarbu Musi dan kawan-kawan buruh yang menjadi anggota Sarbu Musi. Kita Mas yang terima kasih nih di tengah kesibukan Mas Irham mau mampir ke Suara NU yang sangat sederhana ini. Mas Irham, sedang sibuk apa nih Mas Irham? Kebetulan gini Mas Rahman, Sarbu Musi di bawah kepengurusan saya ini sudah memasuki tahun kedua. Kita kemarin tahun pertama sibuk membenahi urusan-urusan rumah tangga, urusan struktur, urusan fungsi organisasi dan yang lain-lain. Nah, kita mulai tahun kedua ini mencoba untuk bisa lebih visible terutama bagi gerakan buruh itu sendiri ya. Kita melakukan pengembangan basis-basis mulai dari pengorganisiran di daerah-daerah termasuk di kawasan-kawasan industri baru. Juga kita bersama dengan kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang lain saat ini juga sedang berkomunikasi intensif untuk membangun aliansi nasional kira-kira seperti itu yang anggotanya serikat buruh, serikat pekerja yang lain-lain, terutama untuk mendampingi atau mengawal apa yang akan menjadi agenda pemerintah ke depan. Kebetulan kan kita mau transitioning dari kepemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf kepada presiden dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo, Pak Gibran. Nah, tentu kalau bagi Sarbu Musi itu menjadi penting untuk membangun aliansi serikat buruh, serikat pekerja untuk mengusung isu-isu apa saja yang kira-kira perlu kita tawarkan kepada pemerintahan yang akan datang gitu. Karena jumlah organisasi serikat buruh, serikat pekerja itu banyak sekali, Mas Rahman, di Indonesia. Konfederasinya saja level tertingginya itu biasanya disebut sebagai konfederasi. Itu sudah lebih dari 20-an konfederasi. Padahal ketika awal-awal saya terjun di dunia isu perburuhan ini, saya dulu beberapa tahun kerja di ILO. Ketika tahun 2007 itu masih ada 3 konfederasi, tapi sekarang sudah 20 lebih konfederasi. Federasinya saat itu hanya
ada berapa belas kayak gitu ya sekarang. Sekarang sudah Sudah puluhan. besar sekali saya kira, Besar mungkin sekali. hampir 100. Dan organisasi serikatnya sendiri itu lebih dari 3.000. Jadi angka yang sangat besar. Nah, selama ini organisasi-organisasi ini jalan sendiri-sendiri, punya agendanya masing-masing. Jadi ya Sarbu Musi melihat ini ada potensi fragmentasi yang perlu dijahit. Nah, kita sebagaimana doktrin teologi keagamaan NU, teologi sosial NU kita di tengah-tengah moderat, jadi kita mencoba menerjemahkan itu ke dalam peran Sarbu Musi di gerakan buruh untuk menjahit serikat-serikat yang ada. Demikian juga di level internasional kita saat ini sedang membangun aliansi di tingkat global. Kita semenjak 1,5 tahun yang lalu membangun komunikasi dengan serikat-serikat pekerja dari banyak negara, dari benua Asia, Arabic States, kemudian ada yang dari Europe dan Afrika. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu dideklarasikan namanya ILC, International Labour Confederation. Nah, Sarbu Musi duduk sebagai presidensi di sana. Presidennya dari Turki di periode ini, kemudian Sarbu Musi duduk sebagai vice president di sana. Jadi ini ya sebagai inilah kesibukan kita untuk menata gerakan buruh di tingkat global, karena tantangannya sedang berat sekali sebenarnya Mas Rohman. Jadi dunia ketenaga kerjaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kira-kira kayak gitu. Mohon maaf kalau langsung kepanjangan ya. Nggak apa-apa, memang kan Mas Iram ini kan jarang berada di Suara NU, makanya kita mumpung ada di sini. Kalau bicara soal buruh, kompleks sekali persoalannya ya. Sangat kompleks. Tapi ini ada yang lebih kompleks dan perlu disikapi juga nih, Mas Iram. Apa itu Mas Iwan? Yang sekarang nih. Yang sekarang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, ditolak sama masyarakat karena dianggap mencekik keadaan masyarakat itu sendiri. Soal tapera, tabungan perumahan rakyat, di mana dalam Perpres nomor 21 tahun 2004 bahwa 3% dari gaji pekerja itu harus menjadi iuran. Pekerja harus iuran 3% dari gaji yang ia terima. Nah, saya yakin Pak Presiden sudah mendengar ini. Gimana tanggapan Sarbu Musi terkait dengan penolakan dari masyarakat terkait dengan program tapera yang juga ramai diperbincangkan? Iya. Jadi Mas Rahman, yang pertama kami mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan pemerintah yang sudah memperhatikan salah satu persoalan utama yang dihadapi buruh, yaitu mimpi mereka untuk memiliki rumah. Karena ini memang persoalan yang cukup pelik dan sangat challenging bagi kawan-kawan buruh, karena sebagian besar mereka penghasilannya pas-pasan karena kita berdasarkan UMR gitu ya, dan dengan PP 21 2024 yang menjadi pengganti PP 25 2020 itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini itu memiliki perhatian serius terhadap persoalan yang sedang dihadapi buruh. Itu bukti pertama dengan PP itu. Apalagi yang kedua, PP ini itu juga berupaya membagi beban itu bukan hanya kepada buruh saja, tapi juga kepada pengusaha. Gitu. Dua hal ini tentu kami akan apresiasi dari sisi intensi, dari sisi keinginan, niat baik, itu pemerintah punya niat baik, kita apresiasi itu. Tetapi Sarbu Musi juga memahami penolakan-penolakan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, dan Sarbu Musi mengambil sikap kritis terhadap dikeluarkannya PP 21 2024 mengenai tapera ini karena beberapa hal.
Yang pertama ini iurannya kan 3%. 3%, Mas betul. Rahman, 3% itu dibagi dua, 50-50, tapi 50-50 Madura. 50-50 orang Madura. Iya, iya, iya. Yang 2,5% itu ditanggung oleh buruh dari penghitungnya dari gaji mereka. Kemudian yang 0,5% itu unsur kontribusi dari pemberi kerja atau pengusaha. Nah, sebenarnya secara teori bagus karena ini tidak hanya dibebankan kepada buruh, tetapi juga ada partisipasi Pengusaha. dari pengusaha. Dan instrumen ini, kebijakan ini dibuat oleh negara, kan bagus sebenarnya. Cuman ada beberapa persoalan di sini. Yang pertama misalnya partisipasi dari pemerintah sendiri apa? Karena di permen ini tidak disebutkan apakah pemerintah akan ikut ambil porsi, akan menambah percentage dari yang sudah ditentukan 3% itu atau enggak. Nah, itu satu hal. Kemudian persoalan kedua yang perlu dijawab dan sayangnya tidak bisa terjawab atau diselesaikan dengan dikeluarkannya PP 21 2024 melalui program Tapra ini adalah kebutuhan buruh untuk hunian, untuk rumah. Itu adalah kebutuhan untuk saat ini, Mas Rahmat. Bukan kebutuhan yang bisa Ditunda. mereka tunda sampai 20 atau 30 tahun lagi melalui skema Tapra ini. Nah, ini tentunya kalau nggak ada quick wins intervention dari government, dari pemerintah, akan semakin menumpuk rantai masalah yang ada di mereka gitu. Karena biaya untuk kontrak rumah, untuk ambil kos-kosan segala macam itu tentu nanti akan mengurangi dari percentage pendapatan bulanan kawan-kawan buruh ini. Ini kita baru berbicara terkait dengan buruh di sektor formal. Padahal 60% lebih buruh kita informal, yang gajinya nggak jelas, yang tidak bisa mengandalkan transferan atau notifikasi dari SMS banking setiap bulan kayak gitu-gitu. Tapi kan pengeluaran terkait hunian tidak tergantung itu. Kalau mereka sewanya adalah bulanan, ya mereka setiap bulan mau dapat gaji dari mana atau enggak sama sekali tetap harus mengeluarkan. Nah, situasinya kan itu, Mas Rahmat. Jadi Tapra ini tidak mengantisipasi atau peraturan pemerintah terkait dengan Tapra ini itu tidak cukup gitu untuk mengantisipasi kebutuhan buruh akan perumahan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai backlog ya, backlog perumahan, backlog itu gap antara populasi dengan populasi yang sudah punya hunian itu cukup tinggi di negara kita ini, angkanya 17-18%. Lebih banyak buruh, yang sudah punya rumah, lebih banyak yang belum. Gap yang belumnya banyak, gitu, yang belumnya banyak. Nah, artinya dengan backlog yang tinggi ini sebagian besar kan masyarakat berpenghasilan rendah, kalau pakai terminologi dari pemerintah MBR. Nah, salah satu kategori masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah buruh gitu. Dan saya kira ini yang agak susah gitu. Makanya kemudian terkait dengan PP ini, persoalan yang ketiga adalah bisa nggak sih sebenarnya pemerintah memberikan jawaban terhadap kebutuhan rumah yang sudah sedemikian peliknya bagi buruh itu, dan itu bisa dinikmati dalam waktu dekat, sehingga mereka punya harapan, bisa mewujudkan mimpinya kayak gitu. Menurut kami bisa, karena memang ada beberapa potensi yang masih bisa dilakukan. Iya. Jadi bentuknya itu jangan menunggu ya, tapi misalnya dia gabung, dia cepat gitu bisa dapat rumah. Iya, bisa menunggu, bisa saya kira. Tapi jangan terlalu lama. Tetapi
harus terukur, harus terkalkulasi dengan baik, harus disampaikan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah solusi antaranya apa? Iya. Solusi hari ini itu apa? Gitu. Sambil ngopi boleh ya, Mas? Silakan, Mas. Iya, ini menarik, Mas, karena tadi Mas Irham menyampaikan soal tapera ini, Sarbu Musi akhirnya mengambil jalan kritis ya. Artinya mengkritik pemerintah, mengingat masih ada beberapa catatan. Tetapi kami juga pengen tahu seberapa jauh sebenarnya pemerintah atau governance ini melibatkan organisasi buruh dalam konteks pembuatan kebijakan. Gimana Mas Iram? Ya, kemarin kebetulan ketika awal-awal PP ini dikeluarkan oleh pemerintah minggu lalu, memang saya banyak dihubungi oleh rekan-rekan jurnalis. Kemudian setelah itu biasanya begini, Mas Rahman, kalau hal-hal yang menurut kami itu isu-isu harian, persoalan-persoalan buruh harian itu kami bisa memberikan statement secara langsung. Misalnya saya mengatasnamakan Sarbu Musi bikin statement, itu udah diperbolehkan, bisa dimengerti, dan itu bisa, termasuk beberapa orang yang kita kasih otorisasi bertindak kayak sebagai jubir lah gitu. Iya, Cuman betul. Untuk masalah-masalah yang yang butuh perdebatan, pemikiran dan seterusnya, saya sekalipun sebagai pimpinan tertinggi di Sarbu Musi, kita nggak bisa langsung memberikan statement. Betul. Nah, saat itu kita mengadakan rapat gitu ya, sekaligus menganalisa. Jadi sebelum rapat, setiap tim yang ada di situ kita berikan beban untuk menganalisa situasi, termasuk regulasinya seperti apa. Nah, di rapat itulah kemudian kita putuskan memang tapra ini bukan sesuatu yang tepat untuk solusi perumahan bagi buruh. Makanya kalau Mas Rahman lihat di beberapa media kemarin, termasuk beberapa media cetak kayak Kompas, itu ngutip statement saya, Sarbu Musi menilai tapra ini justru akan menjauhkan buruh untuk mendapatkan rumahnya itu. Kenapa seperti itu? Ya karena secara umum situasinya yang tadi saya gambarkan itu, buruh itu salah satu pengeluaran utamanya saat ini adalah terkait dengan transportasi. Selain makanan ya, kebutuhan seharian ya, makanan, transportasi dan hunian. Nah, kalau kemudian ini harus dipotong lagi dengan 2,5% gitu ya. Sementara mereka nggak akan tahu kapan ini kemudian bisa mereka nikmatin. Mereka harus sacrifice sampai sejauh mana lagi gitu. Iya, betul. Belum lagi ada beberapa hal yang menurut saya ini tidak bisa menjadi jaminan once you pay the tapera dengan monthly deduction itu. Nanti setelah within 20 years period gitu ya, itu uang yang kita iur di tapera kemudian dicairkan lagi sama tapera, itu bisa cukup untuk beli rumah. Iya. Logikanya memang seharusnya tidak seperti itu gitu, karena nggak mungkin lah kita ngiurnya 2,5% yang itu mungkin beberapa ratus, kemudian setelah 20 tahun langsung full kita langsung punya rumah. Logikanya tidak seperti itu. Tapi bahkan di PP 21 2024 itu pun tidak menjelaskan nanti entitlements-nya yang akan didapatkan oleh pekerja itu seperti apa. Apakah hanya akumulasi dari persentase 2,5 dan 0,5% tadi setelah sekian bulan, sekian tahun, atau akan ada penyertaan dana dari
Tapera, dari BP Tapera maksud saya. Karena memang harusnya seperti itu karena biasanya ini nanti mereka akan investkan ke pihak ketiga dari dana investasi itu, kemudian BP Tapera akan dapat return, dan returnnya ini mungkin nanti akan pakai rumus dibagi secara rata proporsional kepada masing-masing peserta Tapera ini, kan logikanya seperti itu. Tapi itu hitung-hitungannya seperti apa di PP ini nggak ada. Belum Mas ada. Rahman. Ya nggak ada. Kita bilang nggak ada lah karena mungkin. kita hanya berbicara di PP ini, kita belum berbicara di turunan. Nah, memang kemarin ada hal yang menarik dari rekan-rekan di Kemnaker gitu ya, salah satu dirjen saya kira menjelaskan bahwa ini kan baru PP, tapi belum peraturan turunannya, dan peraturan turunannya nanti pemerintah akan membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak lain, dengan organisasi pengusaha, dengan organisasi buruh seperti itu. Bahkan di saat yang sama misalnya Kepala KSP menjelaskan bahwa program Tapera ini bagus gitu, dan PP ini itu akan diikuti dengan peraturan-peraturan turunan yang akan melibatkan buruh. Nah, tapi menurut kami gitu ya di Sarbu Musi, kami membacanya tidak seperti itu. Karena terkait dengan perumahan ini, PP ini adalah regulasi tertinggi. Mestinya dari awal pemerintah itu membuka keran dialog sosial. Betul. Yang melibatkan unsur pekerja, unsur pengusaha untuk memberikan masukan terhadap working draft yang sedang digodok sama pemerintah sebelum kemudian di-issued menjadi PP 21 2024. Nah, kami tidak melihat proses ini ada kemarin terus terang. Karena indikatornya apa? Sederhana, karena di dunia ketenaga kerjaan itu ada namanya lembaga kerjasama tripartit yang kita singkat biasanya LKS tripartit. Di situ ada unsur pemerintah, unsur buruh, unsur pengusaha. Dan itu tidak Kebetulan ada. Sarbu Musi memiliki perwakilan di LKS tripartit. Kami sudah ngecek perwakilan kami di LKS tripartit, itu memang tidak pernah ada rapat khusus soal itu yang diagendakan ini. Ini padahal di tingkat lembaga yang legal. Dan akuntabel seperti LKS tripartit. Apalagi melakukan konsultasi publik secara luas. Nah, kita kan inginnya seperti itu, Mas Rahmat. Jadi karena ini terkait dengan buruh, yang tahu dunia buruh adalah buruh. Tolonglah kami ini yang organisasi-organisasi serikat buruh ini juga dilibatkan. Karena jelek-jelek seperti ini kami dianggap mewakili mereka kan kayak gitu. Karena kita yang memilih mereka, bukan kita menunjuk diri kita sendiri untuk jadi pimpinan buruh kemudian mewakili mereka. Oke, Mas Iram, pertanyaan selanjutnya nih, ketika misalnya sudah ada peraturan turunan dari PP 21 2004 ini, apakah memungkinkan bila mana 2,5% itu berubah, misalnya menjadi 0,1% atau gimana? Bisa nggak kira-kira potensi itu mungkin nggak? Aturan turunan kan berarti aturan yang di bawahnya, Mas Rahman. Berarti susah. Nggak mungkin bisa menabrak aturan yang di atasnya. Makanya harus inline. Makanya yang kami sesalkan adalah kenapa ketika ada penyusunan regulasi yang sepenting ini. Ini penting karena ada di top of mind persoalan buruh gitu ya, selain pangan, transportasi dan hunian. Nah, harusnya dari awal organisasi buruh, elemen-elemen buruh, serikat itu dilibatkan. Tapi kan ini enggak. Nah, alasan dari Kemnaker adalah nanti buruh akan dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan. Tapi yang jadi persoalan adalah produk payungnya dalam hal ini PP 21 2024 itu kan menyisakan banyak sekali lubang yang menurut kita harus kita perbaiki bersama-sama gitu ya. Makanya
ya kami agak kurang bersepaham dengan itu. Kalau PP-nya nanti bisa diperbaiki dengan aturan turunan, karena namanya aturan turunan tentu hanya penerjemahan teknis dari PP itu. Oke, Mas Iram, ketika Sarbu Musi tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kaitannya dengan solusi agar PP ini tidak mendapatkan penolakan misalnya, agar PP ini tetap berjalan, apa yang bisa dilakukan oleh Sarbu Musi untuk menempuh kepada posisi Tapera ini biar benar-benar mensejahterakan, tidak nyampah sampai mencekik? Apa yang akan didorong gitu? Terus terang Sarbu Musi saat ini sedang berupaya membangun komunikasi ya, terutama ke pemerintah, ke lingkaran presiden, ke Kemnaker seperti itu, untuk PP ini diabort lah, ya dicabut atau direvisi dengan sebelumnya nanti menggelar konsultasi yang tripartit, garis proses dialog yang bagus. Tetapi kalau kemudian usulan seperti ini tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah, ya kita akan mengajukan judicial review. Kita sudah menyiapkan tim legal. Berarti Sarbu Musi serius untuk melakukan seperti itu. Ya karena kami melihat ada beberapa lubang persoalan yang ada di sini. Kita sekali lagi kita terima kasih, mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Ini kami yakin ini salah satu bentuk kasih sayang dari Presiden Jokowi terhadap buruh, sampai memikirkan bagaimana buruh bisa memiliki rumah. Cuman sayangnya ada beberapa persoalan yang ada di PP ini, dan kami juga ingin diajak berbicara, sehingga kami juga sebelum berbicara dengan memberikan masukan dengan pemerintah, kami juga bisa melakukan konsultasi kepada anggota kami, situasinya seperti apa dan seterusnya. Karena begini Mas Rahman, kami memiliki sedikit pengalaman, karena salah satu program di DPP Konfederasi Sarbu Musi ini adalah kita ingin membantu memberikan akses kepada buruh dan anggota kami untuk memiliki perumahan. Nah, kita sebenarnya sedang merencanakan untuk melaunching beberapa pilot project perumahan buruh. Kita kerjasama dengan perbankan, gitu. Saya nggak perlu nyebut nama-nama perbankannya. Nah, tapi program ini masih menjadi pending issue, sudah hampir 1 tahun. Sebenarnya lokasinya kita udah siapkan, lahan sudah kita siapkan, tetapi kita sedang bernegosiasi untuk mendapatkan relaksasi dari pihak financingnya, dari pihak perbankan, terutama terkait dengan KPR-nya, sehingga itu bisa memudahkan bagi anggota kami, gitu ya. Itu kontribusi Tapi nyata Sarbu Musi ini itu belum dikabulkan. Oke, masih gitu ya. proses ya. Belum dikabulkan. Artinya saya sedang menceritakan ini persoalan-persoalan yang dihadapi, betapa trikinya, betapa terjalnya perjalanan yang harus dilalui oleh seorang buruh untuk mendapatkan rumah. Iya. Ini bukan perseorangan buruh yang sedang mengupayakan untuk dapat rumah, tapi sudah coba kita fasilitasi oleh organisasi yang punya reputasi sebagaimana Sarbu Musi. Iya. Itu pun masih sulit. Gitu. Belum lagi kami saat ini juga tidak banyak melihat organisasi serikat buruh yang lain untuk melakukan upaya yang sama. Tapi ya kita di Sarbu Musi ingin memberikan contoh lah. Kita udah beberapa kali negosiasi sama misalnya sama sebuah perbankan, kita sudah ketemu beberapa kali dengan dewan direksi, bahkan pernah jajaran BOD-nya lumayan komplit ketemu sama kita, tapi negosiasi terkait dengan relaksasi KPR belum dikabulkan. Persoalan kedua yang lainnya adalah
eh, seberapa bankable seorang buruh ketika mengajukan KPR, KPR. misalnya. Karena ini tidak sesederhana bisa kita lihat misalnya dari slip gaji, mereka memiliki kemampuan apa enggak. Itu kan bank bisa melakukan assessment. Tapi banyak juga temuan di lapangan kami itu buruh gajinya ada, kontrak kerjanya ada misalnya selama 5 atau 10 tahun ke depan. Tetapi banyak yang ditolak juga. Ketika Karena ngajuin persoalan KPR. ternyata mereka memiliki catatan di BI checking. Oke, BI checking ya. Ya, memiliki catatan hitam lah kira-kira seperti itu. Tapi setelah kita coba telusuri ke dalam lagi, Mas Rahman, sebenarnya tidak terlalu sehitam itu. Iya. Mereka punya tunggakan di belanja online rata-rata. Iya. Yang itu sebenarnya nggak seberapa. Iya, sekarang kan rame itu. Nggak seberapa itu artinya kadang cuma 100.000. Bahkan ada yang kurang dari 100.000, mereka nggak sengaja, mungkin ya terkait literasi digital juga ini ya, betul, belanja di aplikasi online, kemudian mereka pakai pay later dan lupa bayar, nah itu udah masuk. Nah ini kan hal-hal seperti ini saya kira lebih urgent untuk diselesaikan oleh pemerintah, bagaimana memberikan edukasi berupa financial literacy kepada buruh sehingga nggak ada persoalan-persoalan ketika mengakses program-program seperti ini. Gitu. Oke, Mas Irham, kembali ke soal tapera ya. Tadi kan Mas Irham menyampaikan bahwa kalau misalkan ternyata PP ini tidak dievaluasi, tidak direvisi, tidak dicabut, Sarbu Musi akan melakukan judicial review ke MK. Nah, apakah organisasi buruh yang lain juga sepaham dengan Sarbu Musi kaitannya dengan PP 21 2024 ini? Ya, saya kira ekspresi kritis kawan-kawan serikat buruh bisa berbeda-beda ya. Ada yang memilih turun jalan, ada yang memilih pengerahan massa, ada yang hanya berhenti misalnya bikin statement, tapi ada juga yang membuat judicial review. Sampai hari ini saya kira memang selain Sarbu Musi akan ada beberapa organisasi serikat buruh yang sedang mempersiapkan judicial review. Itu lebih efektif sepertinya ya. Ya karena kita negara hukum ya. Jadi ketika ada persoalan hukum terkait dengan perundangan, tentu kita larinya ke kita mencoba mencari titik tengah keadilan melalui konstitusi. Iya. Siap. Oke, Mas Irham, tadi sungguh kompleks apa yang dialami oleh buruh kita ya. Ternyata tidak semudah orang memikirkan soal buruh. Bagaimana misalnya mereka ingin mendapatkan rumah aja sulit. Belum lagi misalnya ketika PP ini diberlakukan. Oke, misalnya begini Mas Irham, PP ini tetap diberlakukan dalam artian 2,5% itu wajib iuran bagi pekerja. Karena misalnya di MK misalnya kalah, kemudian dicabut juga enggak misalnya. Mas Irham melihat dunia kerja, dunia buruh di masa depan itu seperti apa Mas Irham? Ketika PP ini berlaku. Ya tentu sekali lagi kami berharap PP ini dicabut gitu ya. Makanya kalaupun kemudian dari lobby-lobby informal ini nggak cabut, kita akan melakukan langkah judicial review. Tapi kalaupun itu kemudian gagal gitu ya, memang kemarin salah satu dirjen di Kemenaker menjelaskan bahwa PP ini sebenarnya tidak akan diberlakukan dalam waktu cepat ini. Kalau nggak salah baca, nggak salah dengar, mungkin baru diberlakukan 2026 atau 2027, maksudnya artinya masih ada waktu. Tapi ya in the meantime masih ada waktu itu. Saya kira pemerintah harus segera mempersiapkan solusi alternatifnya, kayak misalnya karena salah satu kos yang besar yang dikeluarkan oleh buruh itu setelah makan itu adalah transportasi. Nah bisa nggak misalnya sebelum ini kemudian diterapkan,
itu pemerintah harus segera menyusun roadmap nih mengenai pengembangan kawasan industri misalnya yang memungkinkan tempat-tempat tinggal buruh ini tidak terlalu jauh dari kawasan industri, dan kemudian untuk transportasinya itu bisa ada apa ya, program dari pemerintah, bus gratis atau whatever gitu ya, sehingga mereka tidak perlu beli kendaraan, tidak perlu melakukan expenses Betul. yang lain. Hal seperti itu bisa dilakukan. Nah, ya tapi sekali lagi Sarbu Musi ingin PP ini diubah dengan sebelum mengeluarkan PP perubahan itu pemerintah benar-benar membuka keran dialog sosial. Siap. Terkait dengan konstituen dunia Oke. kerja. Apalagi Mas Irham yang mungkin bisa disampaikan ke kami soal betapa pentingnya melakukan revisi dari PP ini? Ya, saya kira untuk saat ini ya, yang penting bagi pemerintah setidaknya dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengoptimalkan inklusi dan jangkauan coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, karena kepesertaan kita masih rendah, tidak menambah banyak banget, terutama di 5 tahun terakhir ini. Kenapa demikian? Kenapa BPJS Ketenagakerjaan ini penting dalam konteks perumahan buruh? Karena di dalam program BPJS Ketenagakerjaan selain ada 4 manfaat itu, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, itu ada namanya manfaat layanan tambahan, MLT biasanya disingkatnya. Nah, di dalam program MLT ini itu salah satunya adalah terkait dengan program BPJS ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan buruh yang pengen punya rumah, dan itu pagunya cukup besar. Saya kira pagunya per buruh maksimal bisa sampai 500 juta dibandingkan dengan program FLPP-nya pemerintah gitu, yang pagunya saya kira cukup kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pemerintah cukup untuk mengoptimalkan program-program pemerintah yang terkait dengan perumahan yang ada saat ini, kayak misalnya perumahan subsidi FLPP, itu biar bagaimana bisa lebih mudah dijangkau oleh buruh gitu ya, terutama kayak tadi tuh persoalan-persoalan yang remeh-temeh kayak paylater yang kayak gitu-gitu. Nah, saya kira kan pemerintah tinggal menugaskan kepada BI, OJK sama bank terkait kalau pembiayaannya dari perbankan untuk membersihkan itu, hal kayak gitu. Dan mungkin juga bisa solusi antaranya yang ketiga, saya kira pemerintah juga bisa meluncurkan program terkait dengan mungkin pembiayaan bagi buruh yang pengen sewa rumah, atau mungkin menyediakan hunian bukan landed house ya, tapi kayak flat apartemen seperti itu yang terjangkau, yang bisa diiniin, dan itu ke tempat kerja misalnya within walking distance, jadi nggak mengeluarkan ongkos transportasi. Mungkin hal seperti itu layak dicoba ya, dan saya kira lebih solutif, karena sekali lagi salah satu pengeluaran mereka terbesar itu adalah untuk menabung rumah, dan itu kemudian kalau tidak mereka kelola sendiri dan harus diiurkan ke BP Tapera, itu mereka 20 tahun 30 tahun lagi menerimanya itu seberapa besar gitu ya. Kemudian belum lagi ini loh Mas Rahman, menghitung resiko inflasi. Nah, itu penting. Inflasi itu kalau kita pakai asumsi yang optimistik gitu ya, per tahun itu kan kita rata-rata 2-3%. Nah, itu nanti kalau akumulasi sampai 20-30 tahun lagi bisa 50-80% kalau diakumulasiin.
Nah, jangan-jangan nilai dana yang terkumpul kemudian tidak bisa ngejar angka investasi inflasinya gitu loh. Kalau udah seperti itu gimana itu? Nah, belum lagi apa yang menjadi jaminan bahwa situasi global kita 20-30 tahun yang akan datang aman. Iya. Apa yang menjamin nggak akan ada krisis? Kalau ada krisis padahal dana yang sudah dikumpulkan itu sudah diinvestasikan melalui pihak ketiga, namanya investasi. Iya. Bisa untung, Bisa rugi. bisa nggak ada return, buntung gitu. Nah, kalau yang terjadi buntungnya apa gitu? Saya kira ya kalau mau seperti ini jangan diwajibkan lah. Ya, jangan diwajibkan sifatnya. Basisnya harus voluntary base gitu. Artinya pekerja boleh menjadi anggota, tetapi juga boleh untuk tidak memilih menjadi anggota. Dengan demikian ketika orang menjadi peserta tapera, ini tentu karena voluntary, dia sudah satu paket paham berikut dengan resiko-resikonya. Iya. Gitu. Oke, Itu saja oke. sih. Siap. Ya. Baik, Mas Irham, terima kasih ini sudah hadir di Suara NU menyampaikan kritiknya soal program tapera dari pemerintah. Kita berharap sih apapun program yang baik itu dilakukan dengan cara yang baik dan menghasilkan hal-hal yang baik, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan begitu, Mas Irham ya? Itu keinginan kita semua, Mas. Iya. Itu yang sedang Sarbu Musi perjuangkan. Siap, mudah-mudahan Sarbu Musi terus diberikan kekuatan agar Amin. bisa memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak pekerja dengan maksimal. Oke, pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Mas Irham. Kita akan berjumpa di lain kesempatan tentu dengan hal yang lain, tema yang lain, topik yang lain, karena Mas Irham ini bicara soal pengalaman sudah sangat mumpuni di bidang dunia kerja ya. Terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.